Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran di pagi hari ini. Kita akan belajar tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi ini materi PPKN untuk kelas 11. Nah, kita berjumpa lagi bersama Bu Siska. Kita akan mengkaji tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum itu, mari kita telaah terlebih dahulu apa saja sih tujuan kita untuk belajar tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Yang pertama, tujuan kita belajar hari ini yaitu Ananda atau anak-anak semua diharapkan mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila itu. Berarti kalian harus bisa menelaah nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Bisa di rumah, di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar menambah semangat dan konsentrasi, serta menanamkan rasa nasionalisme kita akan menyaksikan dan bernyanyi bersama lagu Pelajar Pancasila. Lagu ini diciptakan oleh seorang komposer yaitu Eka Gustiwana.
Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita bahas dulu apa itu Pancasila. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan istilah Pancasila. Setiap hari Senin kita juga sudah membacanya dalam setiap momen upacara bendera. Kira-kira apa itu Pancasila, anak-anak? Apakah kalian sudah paham maksud dari makna Pancasila itu? Nah, ada perkataan dari seorang ahli negara, dia adalah Insinyur Soekarno. Beliau berkata, "Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah." Insinyur Soekarno. Kira-kira apa maksudnya, anak-anak? Nah, Pancasila yaitu merupakan dasar tatanan negara Indonesia. Bisa disebut juga sebagai dasar hukum negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat oleh bangsa kita. Nah, negara Indonesia itu kan negara hukum. Jadi segala sesuatunya harus berlandaskan hukum. Terus selanjutnya kita bahas 3 tataran nilai menurut Murdiono. Yang pertama ada nilai dasar, kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Kira-kira dari ketiga nilai itu maksudnya apa sih? Apa definisi dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis? Mari kita telaah satu persatu. Dari yang pertama yaitu ada nilai dasar. Nilai dasar nilai yang mempunyai sifat tetap. Jadi nilainya itu tidak bisa dirubah sepanjang masa sampai kapanpun. Dan bersifat universal, tidak terikat waktu dan tempat. Dan kebenarnya berupa hakikat esensi intisari atau makna yang mendalam. Terus ada nilai yang kedua, yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental itu yaitu nilai yang menjadi pedoman dalam melaksanakan setiap nilai-nilai dasar. Dari nilai dasar itu dijabarkan ke nilai instrumental. Ya, dapat bermakna nilai tersebut memiliki formulasi serta parameter. Jadi tolok ukur ya. Untuk nilai yang ketiga yaitu ada nilai praksis. Nilai praksis itu yaitu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai instrumental tadi dalam kehidupan yang lebih nyata, atau bisa kita maknai dengan pelaksanaan sikap kita sehari-hari dalam pengamalan Pancasila. Nah, kita balik lagi ke nilai yang pertama ya, yaitu nilai dasar. Nilai dasar itu ada 5. Yang pertama ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan yang terakhir di sila kelima itu ada nilai keadilan. Nah, nilai dasar tadi kan nilai yang paling mendasar, yang mendasari Pancasila itu. Nah, tidak bisa dirubah ya. Terus yang kedua kita bahas lebih lanjut tentang nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar tadi. Kita bahas sila pertama dulu, yaitu nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai instrumentalnya ada di pasal 29, yaitu negara berdasarkan ketuhanan. Terus yang ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan seluruh warga negara untuk memeluk agama masing-masing. Terus ada di nilai instrumental di sila kedua yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai instrumentalnya ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 berada di pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup
dan mempertahankan kehidupannya, karena kehidupan itu merupakan hak asasi manusia. Terus ada di sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nilai instrumentalnya ada dalam pasal 25A, pasal 35, dan pasal 36. Nah, yang pasal 25 itu ada negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Nah, untuk nilai instrumental sila keempat atau sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ada dalam pasal 19. Ini ada 3 ayat, dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilu, terus susunan DPR dan yang lainnya. Terus ada di sila kelima yaitu sila keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai instrumentalnya ada dalam pasal 34 ayat 1 sampai 4. Ini ada fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Berarti negara menjamin keadilan untuk seluruh rakyatnya ya. Terus yang kedua, negara mengembangkan, nanti bisa dibaca sendiri. Untuk yang selanjutnya ada nilai praksis Pancasila. Ada nilai praksis sila pertama. Nilai praksis tadi kan nilai pelaksanaan dalam kehidupan. Sila pertama kan ketuhanan, berarti pelaksanaannya kita percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita punya agama apapun berarti berkewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya anak-anak. Ini ada contohnya. Ada kalau umat Islam itu ada berhaji, itu ada di rukun Islam ya. Terus kita berdoa sebelum melakukan pekerjaan apapun. Ya, sebelum kita melakukan pekerjaan sebaiknya kita berdoa. Mau beragama apapun, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Terus ada lagi contohnya kalau kita sebagai umat Nasrani atau Kristen itu bisa beribadah ke gereja. Terus bisa lagi kalau kita beragama Hindu. Kalau beragama Hindu kira-kira ibadahnya di mana? Kita bisa ke pura ya untuk melaksanakan ibadah bagi umat yang beragama Hindu. Kalau Konghucu bisa ke kelenteng ya. Untuk nilai praksis sila kedua, contohnya ada tidak semena-mena terhadap orang lain. Terus yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakannya. Ya, jadi kita sesama manusia, hubungan sesama manusia atau hablum minannasnya diatur dalam sila kedua. Di sini ada contohnya, yaitu membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan atau sedang mengalami bencana. Ya, kalau saudara-saudara kita sedang mengalami bencana, kita kan harusnya punya rasa empati, rasa kasihan ya, untuk membantu mereka, meringankan beban mereka dalam menghadapi kesulitan dan masalah hidupnya. Terus ada di contoh yang selanjutnya ini ada gambar anak kecil dan kucing ya, kira-kira sedang apa ya? Nah, ya, gambar yang kedua ini mencontohkan agar kita itu mencintai sesama makhluk ciptaan Tuhan, ya, hewan, terus tumbuhan, itu kita harus juga menyayangi dengan memberi makan, kalau tumbuhan dengan menyiraminya agar tidak layu dan tidak mati. Terus nilai praksis sila ketiga yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini intinya kita mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu.
sebelum kita menjalankan kepentingan kita pribadi ya. Kita harus mendahulukan kepentingan bersama terlebih dahulu. Di sini ada contohnya, contoh nilai praksisnya ada gambar para pejuang ya, membela kemerdekaan dulu pada waktu awal-awal negara kita dijajah oleh penjajah. Nah, para pendahulu kita mengutamakan kepentingan bersama dulu, mengutamakan kepentingan bangsa dulu ya, daripada kepentingannya masing-masing. Terus gambar selanjutnya ini ada gambar. Ini maksudnya kita dalam pergaulan itu sebaiknya dan bangga menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Kita harusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar walaupun kita sedang belajar bahasa Inggris ya. Tapi kita tidak melupakan bahasa nasional kita. Nah, ada di gambar terakhir ini ada bendera merah putih. Bendera merah putih itu lambang atau bendera kebangsaan kita. Itu bendera itu merupakan simbol kebangsaan, pemersatu bangsa. Nah, ada juga Garuda Pancasila, pemersatu bangsa yang lain, ada tadi bahasa Indonesia dan masih banyak yang lain. Untuk contoh nilai praksis sila keempat ada menghargai hasil musyawarah. Terus yang kedua, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain ya. Kita tidak boleh semena-mena memaksakan kehendak kita kepada teman kita ya. Mungkin kita sedang berbeda pendapat. Nah, seperti itu kita tidak boleh memaksakan orang lain agar punya pendapat atau menyetujui pendapat kita. Nah, ini ada contohnya. Di sini ada gambar warga sedang melakukan musyawarah ya. Apabila ada persoalan atau permasalahan, sebaiknya diselesaikan bersama dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat atau kesepakatan. Terus gambar selanjutnya ini juga ada contoh yaitu pemungutan suara. Ini biasanya dilakukan saat pemilihan umum. Sebagai warga negara Indonesia, kalau ada momen demokrasi, ya, kita harus menggunakan hak pilih kita. Jika kita sudah berusia 17 tahun ke atas, ya, kita berhak untuk ikut pesta demokrasi ya, pemilu. Terus untuk nilai praksis sila kelima contohnya yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Terus yang ketiga ada sikap tidak boros dan suka bekerja keras. Nah, kita tidak boleh boros ya, harus hemat. Nah, seperti di contoh ini ada gambar seorang ayah atau bapak sedang bekerja keras untuk menghidupi atau menafkahi keluarganya di rumah ya. Kita sebagai anak jangan sampai boros karena orang tua kita itu dengan susah payah bekerja ya. Kita harus bisa hemat ya. Terus selanjutnya ini ada gambar anak-anak ini. Ya, anak-anak sedang menonton hasil karya di mading. Maksudnya apa ya? Ini maksudnya kita harus bisa dan menghargai hasil karya orang lain ya. Kita tidak boleh mengolok-olok hasil karya orang lain. Nah, karena karya itu sudah dibuat dengan susah payah, kita harus bisa menghargai teman kita. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak pembelajaran dari Bu Siska. Sekiranya ada kurangnya, Bu Siska mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.